Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, gila, ini lagi kebakaran banget ini. Bitcoin ke 39.000. Gila banget, turunnya sampai dengan lebih dari 7%. Bahkan BNB gila banget juga sampai dengan 5.600.000. Ethereum yang melempem banget. Dan ini beberapa altcoin juga melempem. Apalagi sih baru turun sampai dengan 10% lebih. Kemudian Solana gila di atas 11%. Cardano juga sama di atas 11%. Dan hari ini gila banget, marketnya pada ngebakaran semua. Ini jangan jelas banget sangkut saya. Itu belum kejebut apa-apa. Apalagi di Shiba Inu, Fortu, Dogecoin, Ethereum, BNB, Cardano, Decentraland, Sandbox, dan beberapa altcoin lain itu rata-rata masih sangkut ya. Tapi memang harus begitu ya, karena kalau nggak sangkut itu nggak gore gitu. Yes, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop, 6 buah handphone Android, token Shiba Inu, dan token Radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang. Jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian tuh untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya? Buang, gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga, bunyikan loncengnya, dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nih sudah saya pin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Dan follow juga Twitter terbaru dari Arjana Crypto. Oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, negara Iran tidak akan mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Seorang pejabat tinggi pemerintah telah mengindikasikan hal tersebut. Pernyataannya muncul ketika Bank Sentral Iran itu mengumumkan aturan untuk menerbitkan koin digital di negara itu atau CBDC mereka. Ini dimasukkan sebagaimana-pun untuk kripto real yang sendiri itu fase percontohan yang harus dimulai dalam waktu dekat. Jadi saat ini Menteri Komunikasi Negara Iran menekankan bahwa kami tidak mengenali pembayaran dengan cryptocurrency. Menerima cryptocurrency untuk pembayaran adalah garis merah, kata menteri tersebut. Jadi, kami sama sekali tidak akan memiliki peraturan yang mengakui pembayaran dengan cryptocurrency yang bukan milik kami, dia bilang di sini. Dan negara Iran tersebut tersendiri itu bakal memiliki cryptocurrency sendiri nih, yang mana itu adalah cryptocurrency nasional sendiri, dia bilang ya. Jadi tidak ada pembayaran yang akan dilakukan dengan cryptocurrency non nasional. Jadi mereka bakal menggunakan cryptocurrency atau CBDC mereka hanya di dalam negara Iran dengan cryptocurrency mereka sendiri. Jadi tidak ada cryptocurrency yang di luar di dalam non nasional mereka. Dan di sini yang nama cryptocurrency-nya itu dengan menggunakan CBDC dan yang digunakan oleh Bank Center of Iran tersebut, itu yang bernama adalah crypto real di sini ya, yang telah dikembangkan dalam beberapa waktu lalu. Dan akan menjadi salah-satunya penerbit dan akan menentukan pasokan maksimum dari mata uangnya tersebut. Oh, oke, nggak apa-apa meskipun nggak jadi alat transaksi pembayaran mereka. Tapi setidaknya tidak membuat statement yang terlalu membahayakan lah ya. Oke. Dan ini datang dari salah satu koin favorit saya adalah Radio Caca. Ini udah beberapa minggu saya nggak bahas tentang Radio Caca. Dan hari ini holder Radio Caca sudah mendekati 460.000 holder. Wah, ini luar biasa banget ya. Di Basecamp saya sampai dengan 449.845 holder. Kemudian di Etherscan sampai dengan 4.319 holder. Dan di Okelink itu sudah mencapai dengan 5.979 holder. Jadi kurang lebihnya sudah mencapai dengan 560.000 holder. Wah, sepertinya di tahun 2020 mereka bakal mencapai dengan 1 juta holder nih. Apalagi perkembangan project mereka cepat banget. Apalagi di USM dan Metaverse mereka, wah cepat banget, nggak diragukan lagi ya. Nah, di saat hard market lagi turun, beberapa altcoin yang turun sampai dengan di atas 7%, ternyata si Radio Caca nggak terlalu dalam nih turunnya, sampai dengan hanya butuh 3% saja dalam koreksi per hari ini. Ketika harga Bitcoin turun lebih dari 7%, diikuti oleh beberapa altcoin yang lebih dari 7%, bahkan ada 9%, termasuk Shiba Inu sampai dengan 11%. Ini luar biasa banget. Tapi yang sangkut Radio Caca itu banyak banget. Apalagi ketika mereka telah mencapai dengan ATH baru. Bahkan ada yang sangkut di atas 100 rupiahan harganya. Bahkan mungkin mendekati di harga 170. Kalau nggak 160 atau 70 ya. Nah, 170 rupiah nih ketika mereka mencapai dengan ATH baru di akhir tahun 2021 ya kalau nggak salah ya. Mereka mencapai ATH baru mereka di Radio Caca. Dan di saat itu juga banyak yang sangkut di harga 150 rupiah, 130 rupiah, 120 rupiah. Mungkin ada juga yang di harga di bawah 100 rupiah. Termasuk ada 80, 90,
Dan mungkin ada yang di bawah Rp50. Untuk mungkin kalau misalkan Rp50 baru-baru inilah ketika koreksi mereka terlalu tajam banget ya. Dari Rp170 menukik banget, turun ke Rp90, kemudian ke Rp70 dan saat ini jelas masih sangkut. Tapi jangan perlu khawatir karena di sini Radio Caca itu banyak sekali proyeknya, apalagi ini didukung oleh beberapa orang-orang hebat di balik Radio Caca. Salah satunya adalah kalian tahu kan mereka telah melakukan live mama bersama dengan Changpeng Zhao Bainan, kemudian juga dengan emaknya si Kang Elon Musk, si May Mas, apalagi mereka telah dibuatkan NFT dari May Mas tersebut ya. Dan katanya Radio Caca juga bakal terdaftar di Binance nih di tahun 2020, apalagi market cap mereka gila banget meningkat drastis. Volume 24 jamnya sampai dengan 1,1 triliun rupiah volume 24 jamnya. Dan peringkatnya adalah peringkat masuk di bawah 222, mungkin di atas 200 dan di bawah 300. Berarti ini buat aman banget ketika si Radio Caca bakal terdaftar di Binance. Kemudian ada tweet terbaru nih dari Radio Caca ya. Kami ingin membuat dunia web 3.0 menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Kita semua raca komunitas menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang istimewa. Dari, oleh, dan untuk masyarakat, ayo terbang bersama. Jadi mereka ini sedang mengucapkan ke web 3.0 yang mana itu bernuansa ke WSM mereka ya. Dan di sini ada kalau kita lihat di channel mereka menyatakan bahwa Swift Ultra Charmy wawancara dengan Radio Caca NFTs, Vital USM sedang dalam perjalanan. Apa yang kami lakukan dengan French Montana kalian tahu kan? Jadi ketika bulan Maret ya, pertengahan bulan Maret, metaverse si French Montana itu ditampilkan di dalam metaverse raca tersebut ya. Tidak seperti apapun yang ada di luar sana, penurunannya akan menjadi yang pertama dari jenisnya. Jadi di situ udah masuk French Montana di dalam metaverse mereka. Pastikan untuk tidak melewatkan Crypto Avinia minggu ini di depan Mike Cheng Now. Bahkan Radio Caca bernilai di atas pasar dengan daftar terbaru ya. Radio Caca mulai dikenal sebagai pengembang proyek Amerika Serikat atau USM mereka yang dianggap sebagai metaverse terbesar di Binance Smart Chain. Nah, token Radio Caca juga terus menarik perhatian dengan kinerja harganya dalam 30 hari terakhir. Bahkan banyak sekali nih ya yang telah bekerjasama langsung dengan Radio Caca, termasuk beberapa universitas ya. Mereka termasuk ada permasalahan Cambridge University, Istanbul Technical University atau ITU Blockchain, Hong Kong University, dan Princeton Block 60. Selain itu juga ada beberapa platform yang sudah menerima si Radio Caca ya, terutama platform besar ya, termasuk ada Huobi Pro, kemudian Channel, ada Bybit, dan Pemex, serta yang belum kita tunggu ini adalah Kraken ya, Coinbase, dan Binance. Nah, French Montana melakukan pertunjukan bersejarah di dalam USM Metaverse Radio Caca. Jadi di sini si French Montana ini udah bermain langsung ya di dalam Metaverse Radio Caca, dan di sini kayaknya lagi heboh banget nih. Rapper dan bintang musik French Montana tampil pada tanggal 1 April sebuah pertunjukan bersejarah di USM Metaverse Radio Caca. Presentasi tersebut dihadiri oleh banyak pengguna Metaverse Radio Caca yang merupakan salah satu yang paling aktif di jaringan BNB Chain. Dan salah satu peluncurannya adalah 2D-Mon 3 Metaverse atau 2DMM, serta beberapa yang merupakan Metaverse 2 dimensi yang didukung oleh blockchain dan NFT dengan gameplay to earn. Kemudian album mendatang adalah Mon 3 dengan akan dirilis sebagai NFT yang menyertakan karakter NFT yang dapat digunakan dalam 2DMM. Dan ini ditampilkan mereka pada tanggal 1 April kemarin ya, ketika si Montana memainkan di dalam metaverse ini. Gila banget ini. Ini kayak real banget gitu ya di dalam itu. Ini sudah bisa digunakan. Jadi metaverse di dalam Radio Caca itu sudah bisa digunakan dari USM mereka. Ini seperti lagi nonton konser atau ada yang bergerak. Kemudian ini si karakter ini sedang berjalan-jalan di dalam metaverse dari si Radio Caca. Gila, keren banget ya. Padahal token ini belum genap 1 tahun ya, tapi perkembangannya gila cepet banget. Meskipun harganya turun, tapi proyeknya berjalan semuanya. Makanya saya yakin di tahun 2020 ini bakal terjadi pemompaan atau bakal mencapai dengan ATH baru lagi. Amin. Bahkan Radio Caca masuk dalam BNB Cycle ya. Wah, ini penghubungan BNB Chain atau BNB Blockchain ini di sini termasuk Radio Caca di dalamnya ya. Bahkan ketika Radio Caca terdaftar di Huobi Global atau Huobi Pro saja, itu kenaikan sampai dengan 50%, bahkan mengalahkan beberapa koin termasuk Bitcoin dan Ethereum. Dalam 30 hari terakhir ini dampak ketika si Radio Caca terdaftar di Huobi Pro atau Huobi Global. Apalagi ketika dampaknya ketika terdaftar di Coinbase atau di Binance. Wah, kayaknya udah nggak bakal ini lagi. Mungkin semoga saja minimal nggak di atas Rp170 lagi, nggak sangkut lagi ya. Minimal di atas Rp200 atau Rp300 saja atau Rp500 saja udah alhamdulillah banget. Bahkan nih ada gambaran bocoran sedikit ya. Apakah benar ya si Radio Caca ini bakal terdaftar di Binance? Karena di aplikasi Binance tersebut itu kan ada namanya
sebagai buku lah ya, buku atau pembelajaran. Dan di sini Binance tuh menggambarkan bagaimana cara membeli Radio Caca Guide di Binance. Dia bilang di sini, apakah benar ya ketika si Radio Caca bakal terdaftar di Binance di tahun 2022 ini? Nah, kita tunggu aja. Bahkan uji coba UCM tersebut atau metaverse mereka juga telah dilakukan oleh ini universitas ya. Kami hanya memiliki Universitas Chankaya untuk menyelenggarakan pesta virtual pertama mereka di USM Metaverse. Raca menyambut semua institusi dan masyarakat untuk menyelenggarakan acara di sini bersama kami. Untuk bersama-sama membuat komunitas web 3.0 berada di sana atau menjadi persegi. Dan di sini ini beberapa universitas ini sudah mencoba penggunaan dari metaverse mereka. Bahkan ini orang yang di dalam mereka sudah ada di dalam metaverse semuanya ya. Dan ini adalah karakter-karakter mereka di dalam metaverse dari Raca tersebut. Bahkan kalian ingat kan ketika di event kemarin di Bitcoin BTC 2022 ya, mengakhiri hari konversi terakhir kami di BTC 2022, Raca bekerja keras untuk terdaftar dan membangun kemitraan yang lebih kuat untuk membangun web 3.0 pada hari esoknya. Dan ini adalah kerjasama langsung dengan Steve Aoki, kalian tahu kan DJ Steve Aoki. Dia juga meluncurkan NFT dan di sini mereka telah bekerja sama langsung di dalam Bitcoin 2020 tersebut nih. Wah, keren banget Radio Caca ya. Bahkan selain itu juga ada event nih di Miami ya, kalau kita di sini ya. Ya, lihat keren nih. Ini ada pengembang juga dari si Radio Caca ya di sini ya. Ini sepertinya banyak banget event nih ya di dalam minggu mendatang nih, termasuk Miami NFT Week juga sudah dilaksanakan. Dan di situ dihadiri oleh Plants Montana dan Jeff Watney serta para pengembang dari Radio Caca tersebut. Bahkan baru-baru ini kalau kita laporan di Bloomberg.com ya, Radio Caca telah bergabung dengan program Accelerator Consensus Mass dan ini baru banget ya. Ini adalah bekerjasama langsung dengan perusahaan dari swasta di Singapura ya, yang mana ini adalah dibalik pendiri USM tersebut telah memasuki masa blockchain. Nah, ada apa lagi nih juga perkembangan di Web 3.0 mereka ya. Bahkan kalau kita laporan di BNB Chain ya, kredit caca adalah mata uang kripto yang paling banyak dibeli oleh paus BNB Chain. Nah, melampaui Dogecoin dan BNB bahkan di sini ya. Lihat ya, nomor satu adalah Radio Caca, kemudian diikuti oleh BNB, kemudian Floki Inu, Pitbull, kemudian Dogecoin berada di bawah banget, kemudian PancakeSwap dan Bswap. Jadi, Radio Caca paling banyak ditahan oleh para whale di jaringan BNB Chain. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan udah kalian semua. Ingat ya, semua adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena melalui keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.